Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Hindra Kurniawan dalam Lilin Malam GKJ Mergangsan. Seperti biasanya, saat ini sebelum kita bersama-sama akan beristirahat, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas limpahan kasih dan penyertaan yang Tuhan berikan, sehingga pada kesempatan kali ini kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan, di mana pada kesempatan kali ini kami bersama-sama hendak mendengarkan firman Tuhan, agar firman itu dapat merema dalam kehidupan kami, sehingga besok kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dan firman-Mu dapat menjadi dasar untuk kami melangkah dan menapaki kehidupan ke depan. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada kata bijak yang mengatakan demikian: kayu yang baik tidak tumbuh dengan mudah. Semakin kencang angin, semakin kuat pohon tersebut. Artinya, sebuah pohon kayu itu akan terlihat kualitasnya ketika pohon kayu itu mampu berdiri kuat di tengah terpaan angin yang datang. Demikian juga manusia, setiap tekanan, penindasan, masalah, kesulitan, dan penderitaan adalah bentuk proses yang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Ketika kita diperhadapkan dengan proses itu, kebanyakan dari kita akan menyerah, bahkan berbalik arah dan menjauh dari Tuhan. Sadar atau tidak, semua kesulitan yang kita alami adalah salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk menegur kita, melatih kita, dan membentuk kita supaya kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Seharusnya sikap bangsa Israel pun juga demikian. Jikalau kita melihat di dalam bacaan Yeremia 3 ayat 19 sampai 25, terlebih khusus di dalam ayatnya yang ke-22b mengatakan, "Inilah kami datang kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami." Bangsa Israel ketika dihadapkan dengan sebuah penindasan, sebuah penderitaan, sebuah kesulitan dan pergumulan yang terjadi ketika bangsa Israel ada di Babel, harusnya dapat menjadikan bangsa Israel itu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tegar, dan lebih dekat kepada Tuhan. Namun kenyataannya apa? Tidak demikian. Dalam bacaan kita hari ini, bangsa Israel melanggar hukum Tuhan, sehingga mereka mendapatkan hukuman dari Allah. Teguran diberikan Tuhan kepada bangsa Israel
supaya mereka kembali kepada Tuhan. Negeri yang didiami oleh bangsa Israel sudah cemar, dan mereka juga ikut berbuat dosa kepada Allah. Tuhan Allah menginginkan bangsa dan umat-Nya bertobat. Oleh karena itulah Tuhan Allah memberikan ujian kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel semakin teruji. Tuhan Allah memakai ujian, penderitaan, dan peringatan bukan karena Tuhan tidak sayang kepada umat-Nya, melainkan karena kasih-Nya yang besar. Tuhan memanggil kembali umat-Nya itu. Oleh karena itulah di ayat 22b tadi disebutkan bangsa Israel kemudian tersadar dan kembali kepada Tuhan setelah mereka diproses oleh Tuhan. Bagi kita yang dengan setia mengikut Tuhan, kita juga dipanggil untuk tetap tahan uji, melewati setiap proses yang Tuhan izinkan kepada kita. Ya, ujian yang terjadi akan dapat kita lewati selama kita tetap setia kepada-Nya. Tuhan Allah tidak akan membiarkan kita terjatuh. Tuhan Allah tidak akan pernah mematahkan buluh-buluh yang terkulai. Dan Tuhan Allah juga tidak akan memadamkan sumbu yang redup. Tuhan Allah akan ada bersama dengan kita saat-saat tersulit dalam kehidupan kita. Seperti halnya dalam masa pandemi COVID saat ini. Mari kita bersama-sama bersandar hanya kepada Tuhan, yakin bahwa setiap hal yang terjadi, yang menimpa, yang kita rasakan, setiap persoalan yang kita alami, Tuhan mengizinkan agar hidup kita semakin teruji. Karena itulah cara Tuhan mendewasakan iman kita. Dengan tetap berpegang pada kuasa-Nya, kita pasti dapat melaluinya. Sebab Tuhan sedang memproses hidup kita agar memiliki iman yang berkualitas, iman yang teguh, iman yang kokoh. Oleh karena itulah, ajarkan kepada kita agar kita terus setia melakukan kehendak Tuhan dan menatap masa depan yang jauh lebih cerah melalui setiap ujian yang menimpa kita. Maukah kita berproses? Maukah kita teruji? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa dalam setiap proses ujian yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini adalah bagian dari kami dibentuk, dari kami diproses, sehingga kami semakin kuat dalam menghadapi
setiap pergumulan yang semakin berat. Di satu sisi, ujian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami akan memampukan kami untuk dapat melihat kehendak Tuhan. Karena kami meyakini bersama bahwa di dalam ujian, kehendak Tuhan akan dinyatakan. Tuhan akan senantiasa menjaga, Tuhan akan senantiasa menyertai, dan Tuhan akan senantiasa menguatkan umat-Nya untuk lulus dalam proses ujian yang Tuhan berikan. Dengan tetap mengarahkan iman kepada Tuhan, dengan tetap setia memandang Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai dasar dan pedoman kehidupan, maka di situ kami Tuhan mampukan untuk menjalani setiap ujian dan persoalan yang menimpa kehidupan kami. Kami meyakini bersama Tuhan bahwa di dalam kami menjalani kehidupan ini, ujian itu selalu ada. Terkait ujian untuk membentuk ikatan keluarga yang semakin harmonis. Tentunya hal itu tidak berjalan mulus-mulus saja. Seringkali kami beradu argumen. Seringkali kami merasa tidak cocok dengan pasangan kami. Seringkali kami merasa perbedaan itu semakin besar. Tetapi melalui itu semualah kami Tuhan ingatkan dan mampukan untuk dapat menghayati bahwa pasangan kami adalah anugerah yang Tuhan berikan. Anugerah itu tentunya merupakan sebuah berkat. Karena kami menyadari bersama bahwa kami adalah pribadi yang tidak sempurna. Banyak kekurangan. Tetapi dengan adanya pasangan hidup, kekurangan itu boleh semakin dilengkapi. Oleh karena itulah, mampukan kami untuk terus mengasihi pasangan kami. Mampukan kami untuk dapat membangun komunikasi yang baik, sehingga setiap ujian yang Tuhan berikan, semua dapat kami lalui dengan seturut kehendak-Mu. Termasuk juga ujian ketika kami mendidik anak-anak kami. Seringkali apa yang menjadi keinginan dari anak-anak kami tidak dapat kami pahami dengan penuh selaku orang tua, sehingga memunculkan sebuah gesekan, sehingga memunculkan sebuah pergumulan. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kepada kami untuk dapat melihat apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kami, sehingga kami dapat membangun ikatan emosional yang baik bersama dengan anak-anak kami. Saat ini kami juga berdoa untuk orang tua kami yang mungkin
sedang ada dalam pergumulannya masing-masing, baik pergumulan sakit penyakit, biarlah hanya kekuatan yang daripadamu, dan biarlah hanya karena kuasa-Mu pergumulan sakit penyakit dapat menjadi proses untuk menguji iman orang tua kami, sehingga orang tua kami semakin dekat kepadamu, semakin dapat melihat kuasa-Mu, lebih-lebih penyertaan Tuhan dalam setiap sakit penyakitnya. Karena di dalam setiap sakit dan penyakit yang dirasakan oleh orang tua kami, di situ Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bekerja, Tuhan memampukan, dan Tuhan memberkati. Hingga biarlah kekuatan dan kesehatan yang daripadamu terjadi atas kehidupan orang tua kami. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk masa depan kehidupan anak-anak kami dalam proses menimba ilmu, dalam proses belajar. Biarlah hanya Roh-Mu yang kudus yang menyertai dan memampukan, sehingga anak-anak kami dapat menerima ilmu yang diberikan dan dapat menggunakan ilmu itu sebagaimana mestinya untuk meraih cita-cita, harapan, dan tujuannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang mencari pasangan hidup. Tuhan kiranya memberkati, dan kiranya Tuhan memberikan pasangan hidup yang baik, pasangan hidup yang sesuai dengan anugerah-Mu, sehingga saudara kami dapat saling melengkapi, dapat membangun kehidupan yang jauh lebih baik bersama dengan pasangannya kelak. Ataupun bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang bergumul dalam mendambakan buah hati, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah setiap usaha, setiap upaya yang dijalani dan ditempuh, semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, hingga pada akhirnya buah hati yang didambakan dapat Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara kami, dan mampukan saudara kami untuk dapat sabar, kemudian juga melibatkan Tuhan dalam setiap proses program untuk buah hati. Allah Sang Sumber Kehidupan, kami saat ini juga berdoa untuk kehidupan gereja-Mu dimanapun Engkau memakai gereja-gereja yang ada di dunia. Biarlah gereja-Mu dapat memancarkan kekudusan, biarlah gereja-Mu dapat menjalin cinta kasih, dan biarlah gereja-Mu dapat melayani Engkau, sehingga iman dari jemaat boleh senantiasa terpelihara di dalam Tuhan. Begitu juga GKJ Mergangsan. Tuhan memberkati dan Tuhan memakai agar gereja-Mu GKJ Mergangsan dapat menjadi saluran kasih dan berkat-Mu. Tak lupa pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia dalam program-program yang telah disusun,
kinerja para pemimpin bangsa, termasuk penanggulangan COVID-19. Biarlah hanya karena kehendak Tuhan, bangsa ini dapat melihat kuasa-Mu. Tuhan pakai sehingga bangsa ini dapat menyatakan damai sejahtera. Lebih-lebih di tengah perbedaan, di tengah komunitas, di tengah kebudayaan, biarlah hal itu dapat menjadikan bangsa Indonesia semakin berwarna, sehingga perbedaan itu dapat menjadikan bangsa Indonesia semakin kaya untuk mempererat persatuan dan kesatuan di tengah bangsa Indonesia. Kami mau menyerahkan bangsa Indonesia sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hanya kehendak-Mu yang nyata atas kehidupan bangsa Indonesia. Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan kali ini kami hendak menutup lelah kami dengan beristirahat. Tuhan kiranya memberkati kami. Tuhan kiranya menjaga dan melindungi kami, agar kami dapat beristirahat dengan nyenyak, hingga kami bersama-sama besok boleh bangun dengan tubuh yang sehat, penuh rasa semangat mengawali aktivitas, dan kami dapat mendasarkan setiap aktivitas kami dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan hari-hari kami, hari-hari yang telah sudah kami jalani, biarlah itu dapat menjadi berkat untuk kasih dan kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan doa dan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat beristirahat, dan kiranya Tuhan Yesus melindungi dan menjaga kehidupan Bapak, Ibu, saudara sekalian. Selamat malam dan Shalom.